Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anita Fitriani dengan NPM J1C023010. Saya dari Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Saya akan membahas tentang pengertian hukum dalam pers, yang dimana serangkaian peraturan hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi melalui media massa. Adapun aspek penting dalam hukum pers, yang pertama itu kebebasan pers, di mana aspek ini menegaskan hak pers dan media massa untuk mencari dan menerima informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Yang kedua itu tanggung jawab, yang dimana media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berdasarkan fakta. Dan yang ketiga itu ada hak jawab dan hak tolak, di mana jika seorang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa, mereka memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dengan aspek ini, hukum pers bertujuan untuk melindungi kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi serta memastikan bahwa media dapat berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan kontrol sosial dengan tetap menjaga tanggung jawab dan etika jurnalistik. Selanjutnya itu etika dalam pers, yang dimana seperangkat prinsip atau norma yang mengatur perilaku wartawan dan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Etika pers bertujuan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat objektif, akurat, serta tanggung jawab, tidak merugikan pihak lain. Adapun prinsip dasar etika dalam pers, yang pertama itu kebenaran dan keakuratan, yang dimana media harus menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi. Yang kedua itu keadilan, di mana wartawan harus berusaha untuk memberi kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan yang terakhir itu menghormati hak privasi. Media harus mempertimbangkan batasan privasi individu dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain. Selanjutnya itu ada beberapa aturan-aturan hukum dalam pers. Yang pertama itu hak dan kewajiban pers, yang dimana serta melindungi bagi wartawan dan masyarakat. Dan yang kedua itu hak untuk mengakses informasi, yang dimana pers memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dalam rangka pemberitaan, namun tetap mematuhi ketentuan yang ada. Yang ketiga, larangan pencemaran nama baik, yang dimana pers tidak boleh menerbitkan berita yang dapat merugikan reputasi seorang atau lembaga tanpa dasar yang jelas. Dan yang selanjutnya itu larangan berita bohong atau hoax, menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan masyarakat merupakan pelanggaran dalam hukum pers. Selanjutnya itu ada aturan dalam etika pers. Dan yang kedua itu aturan dalam etika pers. Yang pertama itu kebenaran dan akurasi. Pers harus menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua itu independensi, yang dimana wartawan harus menjaga independensi dalam pemberitaan. Dan yang ketiga itu menghormati hak pribadi dan privasi, yang dimana pers harus berhati-hati dalam memberitakan hal-hal yang bersifat pribadi dan dapat merugikan individu tanpa kepentingan publik yang jelas. Dan selanjutnya itu menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas, di mana dalam peliputan media harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta norma-norma sosial yang berlaku. Aturan ini memastikan bahwa pers dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi dan saran informasi yang sehat bagi masyarakat. Materi yang terakhir itu jika pers tidak mematuhi aturan dan etika pers, beberapa konsekuensi yang bisa terjadi. Yang pertama itu ada penyebaran informasi
yang salah atau sering disebut dengan hoaks. Ketika media tidak mematuhi etika, mereka mungkin menyebarkan informasi yang tidak akurat atau bahkan palsu, yang bisa menyebabkan kebingungan atau kerugian bagi masyarakat banyak. Dan yang kedua itu kerusakan reputasi, yang dimana media yang melanggar etika dapat kehilangan kepercayaan dari audiensnya, yang dapat merusak reputasi dan kredibilitas dalam jangka panjang. Dan yang ketiga itu ada pemicu konflik sosial, yang dimana berita yang sensasional atau tidak mematuhi prinsip jurnalistik bisa memicu ketegangan sosial, menciptakan polarisasi di masyarakat atau bahkan konflik. Selanjutnya itu tuntunan hukum. Jika pers melanggar hak privasi, melakukan pencemaran nama baik, atau melanggar hukum lainnya, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan hukum. Dan selanjutnya itu kehilangan akredibilitas, yang dimana media terus-terusan melanggar etika bisa kehilangan lisensi atau akredibilitas yang berakibat pada pembatasan kemampuan untuk menjalankan kegiatan jurnalistiknya. Selanjutnya itu etika pers penting untuk menjaga profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam dunia jurnalistiknya. Mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.